Selamat pagi, selamat tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dihantar masuk pada hari yang ketiga bulan Januari tahun 2024. Kita berharap Tuhan menyertai perjalanan kita dalam tahun ini. Sebelum kita memasuki dan melanjutkan aktivitas kita, hari ini kami mengundang kita untuk sejenak bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah hantarkan kami masuk dalam tahun yang baru. Biarlah pertambahan tahun ini semakin menambah hari-hari kehidupan kami, juga menambah perkembangan dan kedewasaan iman kami, sehingga kami semakin menyatakan kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu. Biarlah dengan pertambahan tahun ini juga semakin berbuah yang lebat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami pagi ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Orang tua sering marah dengan anaknya saat anaknya melakukan kesalahan. Namun kemarahan orang tua menggambarkan cinta kasihnya terhadap anaknya. Kemarahan itu bertujuan agar si anak berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan melalui Nabi Yeremia menyatakan kasih setia Tuhan kepada umat Israel yang disebut dengan Efraim yang sudah berdosa. Tuhan menghukum mereka atas dosanya. Namun Tuhan kita bukan Tuhan pendendam, tetapi Tuhan yang rahmani. Tuhan terharu menyaksikan pertobatan mereka. Inilah kebanggaan kita dalam mengawali perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini. Kita pasti banyak melakukan dosa selama tahun 2023. Namun Tuhan masih menyayangi kita sehingga kita masih diperkenankan masuk ke tahun 2024 ini. Firman ini mengingatkan kita, pertama, tahun 2024 ini adalah anugerah Tuhan, bukan pemberian manusia. Kita diberi kesempatan masuk dalam tahun ini bukan karena kebaikan kita, tetapi karena cinta kasih Tuhan. Karena itu hendaknya tahun ini kita pakai sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesempatan untuk membaharui diri. Sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini, kita sebaiknya berjanji dalam diri kita sendiri, berkomitmen untuk bertobat serta membaharui diri. Pembaharuan diri itulah jawaban kita yang utama atas kasih setia Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk menerima berkat-Nya dalam tahun yang baru ini. Kedua, selain membaharui hubungan dengan Tuhan, kita diingatkan agar kita memakai kesempatan ini membaharui dan memulihkan hubungan dengan sesama. Sehingga kita saling menerima, saling menopang, serta bergandeng tangan menampaki tahun yang baru ini. Buanglah dendam dan sakit hati. Tetapi mari kita bangun kebersamaan, kedamaian dan kepedulian, kasih dan kesetiaan. Selamat tahun baru, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami melalui tahun ini. Tuhan, biarlah Engkau selalu membukakan pengampunan bagi kami. Dan itu menjadi kesempatan bagi kami untuk bertobat dan membaharui diri. Mampukan kami Tuhan untuk mengendalikan diri kami, menata diri kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.